Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiatul Hamidah. Saya Mufidah. Saya Nurhasana. Kami dari mahasiswa Inhafi Madinah, mata kuliah MPLPI, ingin berwawancara atau meneliti ke Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin di Pamulang. Kami dari kelompok 6, dosen pengampu Bapak Hisam. MPD. Yuk ikuti kami. Yuk. Ada. Sebenarnya diawali dengan kedatangan seorang santri putra di pada tahun 2018 tanggal 29 bulan Oktober. Ada satu santri dia bertahan selama 1 tahun sendiri. Biasalah pagi, duhur, sore, malam ngajinya sendirian. Yang membuat saya gimana ya, hampir tak percaya diri. Seorang anak laki-laki sendirian selama 1 tahun dia bisa bertahan. Anda serius mau ngajinya serius? Gimana dengan orang tuanya? Dia ambil percaya dengan bodoh ini saya itu awal berdirinya. Berjalan kurang lebih selama 3 atau 4 bulan ada anak putri datang dulu. Putri 2 datang juga izin sama saya, yang satu dengan orang tuanya, yang satu enggak, dia dan mau juga nginep di sini. Saya tak terima dengan satu asrama, tapi di di sekat yang putri ada di atasnya kamar mandi, yang putra paling pojok sana. Tapi susahnya ke saya itu waktu makan, saya ekstra menjaga karena pintu masuknya itu satu pintu. Ini jadwal mau ke jetting, mau ke kamar mandi itu harus digantian. Pastinya itu kurang tahu, saya tidak ingat. Kita berjalan 5 bulan atau 6 bulan berapa kali di sana ada kejadian aneh. Suatu ketika sedang puting beliung, separuh atapnya asrama itu jatuh semua kena puting beliung. Pas yang kena itu di atasnya kamar putri. Lalu kemudian saya punya firasat bahwa ini adalah petunjuk, satu teman dari saya ada 2 kita saya pulangkan sementara malamnya tok yang pulang, yangnya dia ngajinya aktif pagi, zuhur, sore, malam, habis ngaji, habis musyawarah baru dia pulang. Subuh datang lagi, kupingnya di rumah. Itu kejadian anehnya yang kejadian ini. Pada tahun ketiga datang lagi anak putri. Pertama 2 orang, hari ketiga tambah 1, kemudian minggu kedua kita lagi tambah. Semuanya pada waktu itu 5 orang. Pun ya, demikian asal latar belakang bertanya. Apa lagi selain Ustaz, bagaimana gambaran kegiatan pondok? ya seperti lazimnya pondok memberikan gambaran kegiatan kepada anak-anak itu bagaimana tiap event habis salat 5 waktu minimal ada istilahnya
Kalau pasnya itu gambaran kegiatannya dari habis subuh, dari waktu subuh anak itu diusahakan bangun 15 menit sebelum waktu subuh sampai ke subuh. Nanti anak-anak sebelum subuh itu dua dibangunkan sampai subuh, biasa sholat jamaah. Kemudian habis subuh anak-anak itu biasa baca Quran selama 15 menit. Baca Quran dulu, Yasin, Fatihah, Tabarok. Setelah wiridan baca bersama. Setelah itu anak-anak persiapan untuk ngaji sorokan pagi. Sorokan pagi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Di sini kami bagi ada 3 fase. Dari Sabtu, Ahad, Senin, anak itu nyuruh di bidang fun fikih. Ada yang safina, ada yang takrib, ada yang fathul qarib, dan ada yang fathul mu'in. Itu yang hari dari Sabtu, Ahad, Senin. Selasa pagi anak-anak itu setorannya kosakata bahasa Inggris. Per anak paling sedikit itu 15 kosakata. Kecuali pemula. Kalau pemula cukup 6 sampai 6 bulan di sini. Setelah 6 bulan maka anak-anak dianjurkan untuk 15 kosakata yang dipakai keseharian. Mau bikin, minta tolong, bahasanya rumah, bahasa keseharian yang ada di sekeliling kita. Itu tiap hari Selasa pagi 1 jam dari jam 6 sampai jam 7. Setelah itu piket anak-anak, piket kegiatan yang punya jadwal nyapu ya nyapu, pilih makanan apa, pilih pondok baik putra maupun putri. Kemudian hari Rabu sama hari Kamis itu anak-anak sorogannya di bidang ilmu alat, ngulang hasil ngaji sorenya atau ngaji malam. Untuk hari Rabu semuanya di bidang fun nahu, hari Kamis sorogannya fun sorot sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kemudian Jumat pagi sebelum anak-anak itu olahraga biasanya itu ada kegiatan setoran kosakata juga bahasa Inggris sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kalau yang dasar 10, kalau yang udah menengah 10 sampai 15 sampai 20 kosakata. Itu pagi 1 jam pokoknya. Setelah itu makan anak-anak persiapan sekolah, kemudian sholat duha sampai setelah sholat duha sekolah formal di SMA sampai jam 1 WIB sholat zuhur. Habis zuhur ngaji anak-anak, ngaji bersama, ngaji bandongan bahasanya, ngaji bandongan bersama baik yang dasar maupun yang atas, tetap fikih. Hanya belajar dirasain, ada kitab kompleks itu, ada yang dari badiah, setelah hatam ganti, zuhur itu. Setelah ngaji istirahat anak-anak, istirahat, belajar, mau tidur sampai asar. Setelah ngaji istirahat. Habis asar jamaah, habis asar diniah sampai setengah jam sebelum maghrib selesai. Habis itu anak-anak mandi kurang lebih 10 menit. Habis itu ratibul hadat sampai jam maghrib. Jadi biasa sholat jamaah, ngaji Quran sampai isya. Setelah sholat jamaah isya, ngaji sesuai dengan kelasnya masing-masing. Istiqdat, ada yang pula, ada yang pemula, tingkat pertama, kedua, dan tingkat ketiga. Sesuai dengan kelasnya masing-masing sampai setengah 10 jam guys. Setelah itu belajar anak setengah jam sampai jam 10. Jam 10 selesai. Nomor dari pagi sampai jam 10 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan hasil wawancara kami. Dimulai dari teman kami.
visi dan misinya. Visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul, berkualitas, serta berprestasi dan mencetak santri menjadi ibadis sholihin. Misinya: A. Menanamkan semangat beragama, berbangsa, dan bernegara, sehingga santri mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap syiarnya agama Islam. B. Mendidik santri untuk menguasai dasar-dasar ilmu agama Islam sebagai bekal hidup di tengah masyarakat. C. Membina santri dalam menerapkan hukum syariat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. D. Mendidik dan membina santri untuk menjadi muslim-muslimah yang bertakwa, berbakti, berbudi, serta mampu mengembangkan diri. Berdirinya Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin, itu datanglah seorang anak laki-laki dan kedua orang tuanya pada tanggal 29 Oktober 2018 pada sore hari. Inilah santri pertama di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin. Pelajaran pertama kali yang diajarkan adalah pelajaran syaraf. Pengasuh pondok pesantren mengajarkan pelajaran pertama kali pelajaran syaraf karena mengikuti guru-guru beliau yang mengajarkan pertama kali, yaitu pelajaran syaraf. Berjalan 3 bulan, seiring berjalannya waktu, berjalan 3 bulan datanglah santri putri 2 orang. Santri putri berjalan 6 bulan, datanglah isyarah dari Allah dengan robohnya atap di atas musola. Dikarenakan santri putri dan putra bertepatan di tempat yang sangat berdekatan dan bahkan menggunakan satu tangga untuk menuju kamarnya, maka dari itu pengasuh masih mengambil tindakan untuk memulangkan santri putri dan memberi penjelasan karena masih belum ada tempat untuk santri putri. Tahun kedua datanglah santri sekitar 7 orang dan tahun ketiga bertambah 9 orang dan begitulah seterusnya. Untuk mitra kerjasama, Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin bekerjasama dengan Pondok Pesantren Nurul Huda Pancor, Mambaul Falah, Pondok Pesantren Nahdlatul Barokah, Air Aizora, pengumpul sembako di Pulau Bawean. Kalau kerjasama lembaga dengan pihak lain secara bisnis yang resmi belum pernah ada. Hanya pernah kemarin kita kedatangan tamu dari Air Aizora untuk mengajak kerjasama dalam distribusikan dari distributornya Air Aizora di Pondok Pesantren, tetapi tidak berjalan. Yang jalan cuma dengan Pondok Pesantren Nurul Huda Pancor dalam bidang air mineral yang biasanya sudah kita konsumsi. Tiap 2 minggu sekali itu diantar oleh teman-teman santri yang telah mengabdi di Pondok Pesantren Pancor dalam bidang dan yang kedua di bidang koperasi. Kita berusaha mencari jaringan dengan pengepul sembako di Pulau Bawean antar koperasi. Pondok bisa menjadi tumbuhan kebutuhan masyarakat di bidang usaha. Kalau di bidang usaha, pembelajaran kita sering cuti dibanding pembelajaran. Seperti kita ke Mambaul Falah atau pondok lain yang datang ke sini, seperti Pondok Nazwatul Barokah, nantinya seringkali dikirim sekali ke sini. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Hataman Imriti, ada yang tes persiapan kuliah kemarin itu kerjasama di bidang pembelajaran. Kerjasama dengan UIJ di Universitas Jember dalam bidang pendidikan. Karena di lembaga kita di informannya itu di bawah naungan Ma'arif, maka kerjasama dengan beberapa universitas seperti Unisma, UIJ yang pasti sudah. Mohon maaf, masih banyak video-video yang kami skip. Akhiran dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.